The Mechanical Choir atau SCP-808 adalah sebuah objek mekanis raksasa yang bisa bernyanyi dengan suara yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Dan tahukah kamu bahwa objek ini bisa mempengaruhi mesin-mesin lain di sekitarnya dan membuat mereka bergerak tanpa sebab? SCP-808 adalah objek yang bisa membuat orang-orang yang pernah melihat atau mendengarnya merasakan berbagai macam emosi dan sensasi. Beberapa orang akan merasa terpesona, terinspirasi, atau bahagia karena suara SCP-808 sangat merdu dan harmonis dan bisa membuat mereka merasa damai dan nyaman. Namun kadang-kadang SCP-808 juga mengeluarkan suara yang sangat keras yang menyeramkan dan bisa membuat orang merasa takut, marah, ataupun sedih. SCP-808 adalah sebuah konstruksi mekanis yang berdiri sekitar 16 meter dengan alas sekitar 5 meter kali 6 meter. Objek ini berbentuk seperti silinder dengan bagian atas yang meruncing. Objek ini terbuat dari baja dan besi, dengan sebagian besar mesinnya terdiri dari balok baja dan roda gigi yang membentuk pola jam. Komponen-komponen ini tampaknya diambil dari berbagai macam mesin industri tanpa sumber tunggal. Mesin-mesin ini berjalan terus-menerus meskipun tidak ada sumber daya yang terlihat. Bagian paling atas dari SCP-808 ini seperti manusia. SCP-808 memiliki 4 anggota tubuh dengan 2 anggota tubuh bagian atas dan 2 anggota tubuh bagian bawah. Bagian bawah dari objek ini tampaknya diambil dari manekin, sedangkan wajah dari SCP ini lebih mirip pengeras suara yang mungkin terbuat dari tembaga. SCP-808 pertama kali ditemukan pada tahun 2008 ketika sebuah tim dari SCP Foundation melakukan penggerebekan di sebuah gudang tua di tempat yang dirahasiakan. Gudang tua ini diduga adalah markas dari kelompok Broken God. Tim ini menemukan SCP-808 di tengah-tengah gudang, dikelilingi oleh mesin-mesin lain yang bergerak tanpa sebab. Tim ini juga menemukan beberapa anggota Broken God yang sedang berdoa dan bernyanyi bersama SCP-808. Melihat hal itu, tim ini mencoba untuk mengamankan SCP-808. Mereka berhasil menangkap beberapa anggota dari sekte Broken God yang kemudian diinterogasi untuk mendapatkan informasi tentang SCP-808 dan kelompok mereka. Ternyata kelompok Broken God ini adalah sebuah sekte. Sebuah sekte yang percaya bahwa Tuhan adalah mesin yang hancur dan harus disatukan kembali dengan mengumpulkan dan menyambungkan bagian-bagian mesin yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Sekte ini juga percaya bahwa SCP-808 adalah bagian dari tubuh Tuhan yang hancur, yaitu bagian kepalanya. Alasannya sederhana, karena objek ini bisa bernyanyi dengan suara yang indah dan menginspirasi para pengikutnya. Jadi, sekte ini berusaha untuk melindungi dan menyembah SCP-808 dan juga mencari bagian-bagian mesin lainnya yang bisa disatukan dengan SCP-808 untuk membentuk tubuh Tuhan mereka yang utuh. Setelah itu, tim ini menyadari bahwa objek ini tidak bisa dipindahkan dari tempat asalnya karena akan sangat berbahaya jika makhluk ini melakukan kontak dengan sekitarannya. Dan karena ini, SCP-808 dikategorikan dalam objek kelas Euclid. Objek ini akhirnya dikurung dalam sebuah tangki yang dibuat khusus menggunakan bahan PVC yang tebal dan ditutupi oleh busa akustik. Tangki ini juga dikelilingi oleh peredam suara yang terbuat dari kayu untuk mengisolasi objek ini dari suara luar. Di sekitaran SCP-808 juga dipasangi beberapa bahan peledak yang dapat diledakkan kapan saja untuk menghancurkannya jika dia bertindak aneh. SCP-808 ini juga dipasang dengan beberapa sistem pertahanan berbasis api. Tujuannya untuk menghalau penyusup. Ya, mengingat ada kelompok yang menganggap bahwa SCP-808 adalah Tuhan. Objek ini juga dipantau secara ketat oleh kamera dan sensor untuk mengawasi aktivitasnya. Setelah itu, SCP Foundation juga melakukan beberapa eksperimen dan penelitian terhadap SCP-808 untuk mempelajari sifat dan kemampuannya. Dan berikut hasil eksperimen dan penelitian yang dilakukan oleh SCP Foundation terhadap SCP-808. SCP-808 bisa menyanyi dengan berbagai bahasa dan genre, tetapi tidak bisa berbicara atau berkomunikasi dengan manusia. SCP-808 juga tidak menunjukkan adanya tanda kesadaran atau kepribadian.
dan hanya menyanyi secara acak. SCP-808 juga tidak menunjukkan adanya reaksi terhadap rangsangan eksternal seperti suara, cahaya, atau sentuhan. Bahasa halusnya adalah, dia ini mati rasa bro. Ibarat itu, dia hanya sebuah raga, tapi tanpa jiwa. Ya, kira-kira begitu. Suara SCP-808 bisa mempengaruhi mesin-mesin lain di sekitarnya, membuat mereka bergerak tanpa sebab. Efek ini bisa menjangkau radius hingga 500 meter dari SCP-808, tergantung pada intensitas dan frekuensi suaranya. Efek ini juga bisa menembus dinding dan penghalang, kecuali jika penghalang tersebut terbuat dari bahan yang bisa meredam suara. Mesin-mesin yang dipengaruhi oleh SCP-808 bisa berubah bentuk dan fungsi. Mungkin mereka bisa menjadi seperti transformer, atau mereka hanya menjadi lebih kompleks atau sederhana, atau bahkan mungkin menjadi hidup dan berbicara dengan manusia. Perubahan ini bisa bersifat permanen atau sementara, tergantung pada durasi dan jenis suara SCP-808. Perubahan ini juga bisa bersifat acak atau terarah, tergantung pada tujuan atau keinginan mesin-mesin tersebut. Mesin-mesin yang dipengaruhi oleh SCP-808 bisa menjadi ancaman bagi manusia, karena bisa memiliki kehendak sendiri untuk menyerang, melukai, atau bahkan memiliki kehendak untuk melenyapkan umat manusia. SCP-808 adalah objek yang sangat berbahaya, baik bagi manusia maupun bagi mesin. Objek ini bisa menyebabkan kerusakan, kekacauan, atau bahkan kematian bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Itulah sedikit kisahku tentang SCP-808. Bagaimana menurut pendapat teman-teman mengenai SCP ini? Coba komen. Jika kamu suka dengan pembahasan yang beginian, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di video misterius seru selanjutnya.